Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan morfologi bunga dan buah, tugas dari dosen pengampu Bapak IR Ade Adriadi SSI MSI. Pada morfologi bunga, saya akan menjelaskan morfologi bunga Ixora coccinea atau asoka. Bunga asoka merupakan salah satu tanaman hias yang banyak sekali ditemui di Indonesia dan dikenal karena bunganya yang berwarna cerah serta tumbuh bergelombol. Bunga asoka memiliki banyak warna, yaitu ada warna merah, kuning, pink, putih, dan orange. Saya akan menjelaskan bagian-bagian morfologi bunga asoka yang berwarna merah. Bagian pertama yang dapat kita amati adalah kelompok bunga. Bunga asoka ini termasuk kelompok bunga majemuk karena bunga asoka tidak tumbuh secara tunggal, melainkan tersusun dalam satu kelompok yang terdiri atas banyak bunga kecil. Susunan bunga yang rapat ini membuat bunga asoka tampak indah dan mencolok. Selanjutnya ada tangkai bunga. Setiap bunga memiliki tangkai bunga yang berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan cabang atau batang tanaman. Tangkai bunga juga berperan dalam menyalurkan air dan zat makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bunga. Bagian dasar bunga terdapat kelopak bunga yang berwarna hijau. Umumnya pada bunga asoka ini terdapat 4-5 kelopak bunga yang berfungsi melindungi bunga ketika masih dalam bentuk kuncup sebelum mekar sempurna. Bunga asoka memiliki ciri khas yaitu tabung mahkota yang panjang dan ramping, dan ada mahkota bunganya. Mahkota bunganya terdiri dari 5 dan 4. Mahkota bunganya ini tersusun menyerupai bintang dan memiliki warna yang menarik, warna merah yang berfungsi untuk menarik hewan penyerbuknya. Di bagian tengahnya ini terdapat benang sari, yaitu alat reproduksi jantan pada bunga. Benang sari juga menghasilkan serbuk sari yang berperan dalam proses penyerbukan. Benang sarinya ini tergantung dari kelopaknya. Misalnya kelopaknya ada 5, dia ada 5 benang sari. Semisal kelopaknya ada 4, dia ada 4. Dan di tengah-tengah benang sari ini ada putik. Putik ini itu namanya putik. Putik ini terdapat sebagai alat reproduksi betina yang berfungsi menerima serbuk sari sehingga dapat terjadi proses pembuahan yang nantinya menghasilkan buah dan biji. Bunga asoka mengalami beberapa tahap perkembangan, dimulai dari kuncup muda, kemudian kuncup memanjang, selanjutnya kuncup mekar, dan akhirnya berkembang menjadi bunga yang mekar sempurna. Pada tahap mekar sempurna, warna bunga tampak lebih cerah dan bagian-bagian bunganya dapat diamati dengan jelas. Asoka termasuk bunga berkelamin ganda karena memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Jadi morfologi bunga asoka terdiri dari kelompok bunga majemuk, tangkai bunga, kelopak bunga, tangkai tabung mahkota bunga, benang sari, dan putiknya. Ya, setiap bagian memiliki fungsi penting dalam melindungi bunga serta mendukung proses reproduksi tanaman. Pada bagian buah, di sini saya akan menjelaskan buah Passiflora endulis atau buah markisa. Bentuk buahnya ini berbentuk oval dengan permukaan yang tampak licin dan mudah dan dapat menjadi sedikit keriput saat matang. Ukuran buah ini yaitu umumnya sekitar 4-8 cm. Ukurannya dapat bervariasi tergantung varietas dan kondisi pertumbuhannya. Kulit buahnya ini atau esokap tebal dan cukup keras yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam buah dari kerusakan dan
serangan organisme lainnya. Warna buah ini saat masih muda dia berwarna hijau, dan ketika matang dia akan menjadi berwarna kuning. Dan selanjutnya ini ada tangkai buah yang terletak di pangkal buah yang berfungsi untuk menghubungkan buah dengan tanaman induknya dan menyalurkan nutrisi selama pertumbuhan. Permukaan buahnya ini sangat halus dan mengkilat. Saat matang penuh, permukaan dapat menjadi agak keriput karena berkurangnya kadar air. Setelah buah markisa dibelah, akan terlihat lapisan kulit yang tebal dengan mesokap yang berwarna putih. Pada bagian tengah terdapat rongga buah yang berisi pulpa berwarna kuning orange dan banyak biji yang berwarna hitam. Pulpa merupakan bagian yang dapat dimakan dan memiliki